Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Marvin Owen dengan NIM 111 2825 30 157 dari kelas IKMD Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pembimbing yaitu Bapak Ridho Andi Sucipto. Di video ini saya akan membahas topik tentang penggunaan bahasa baku atau bahasa Indonesia di masyarakat saat ini, khususnya pada generasi muda. Pernah nggak sih kalian lihat atau bahkan menulis kata seperti praktek, resiko, atau izin? Nah, semua kata itu kelihatannya benar, tetapi kata-kata itu tidak sesuai dengan bentuk baku dalam bahasa Indonesia. Di era media sosial seperti sekarang, penggunaan bahasa seringkali berubah dan menjadi lebih santai. Tapi, pertanyaannya, apakah kita masih menggunakan bahasa Indonesia yang benar? Nah, di video ini saya akan membahas bagaimana penggunaan bahasa baku di kalangan generasi muda saat ini, serta beberapa contoh kesalahan kata yang sering kita gunakan tanpa sadar. Bahasa Indonesia memiliki dua bentuk utama, yaitu bahasa baku dan bahasa tidak baku. Di bagian kiri ada bahasa baku. Bahasa baku biasanya digunakan dalam situasi formal, seperti penulisan karya ilmiah, presentasi akademik, surat resmi, dan juga berita. Bahasa ini mengikuti aturan atau kaidah yang sudah ditetapkan dalam bahasa Indonesia. Sementara itu, di bagian kanan ada bahasa tidak baku. Bahasa ini lebih sering digunakan dalam situasi santai, seperti percakapan sehari-hari atau di media sosial. Biasanya, bentuknya lebih bebas dan tidak selalu mengikuti aturan yang baku. Jadi, bisa disimpulkan bahwa perbedaan utama antara keduanya terletak pada situasi penggunaannya, apakah formal atau tidak formal. Saat ini, generasi muda sangat aktif menggunakan media sosial seperti Instagram, TikTok, dan Twitter. Di bagian pertama, media sosial membuat cara berkomunikasi jadi lebih santai dan cepat. Bahasa yang digunakan pun cenderung lebih sederhana dan tidak formal. Kemudian, di bagian kedua, muncul penggunaan bahasa campuran atau slang, misalnya seperti aku lagi healing atau ini relate banget. Lalu di bagian ketiga, ada penggunaan kata yang tidak baku, seperti praktek, resiko, atau izin, yang sering digunakan tanpa disadari. Penggunaan bahasa santai sebenarnya tidak masalah dalam situasi informal. Namun, jika tidak memahami bentuk bakunya, kesalahan ini bisa terbawa ke situasi formal seperti tugas atau laporan. Berikut ini adalah beberapa contoh kata yang sering salah digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kata praktek yang sebenarnya bentuk bakunya adalah praktik. Kemudian kata resiko yang benar adalah risiko. Begitu juga dengan izin yang seharusnya ditulis izin. Kesalahan seperti ini sering terjadi karena kita sudah terbiasa melihat atau menggunakan bentuk yang tidak baku, terutama di media sosial. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mulai memperhatikan dan membiasakan penggunaan kata yang benar. Kesalahan penggunaan kata juga sering terlihat dalam kalimat sehari-hari. Misalnya, kalimat saya sedang praktek di laboratorium, yang benar adalah saya sedang praktik di laboratorium. Contoh lain, mohon izin untuk bertanya. Seharusnya ditulis, mohon izin untuk bertanya. Dari contoh ini, kita bisa melihat bahwa kesalahan kecil pada kata bisa mempengaruhi ketepatan penggunaan bahasa Indonesia. Dari pembahasan tadi, kita dapat melihat bahwa penggunaan bahasa baku masih sangat penting, terutama dalam situasi formal seperti pendidikan dan dunia kerja. Meskipun dalam percakapan santai kita sering menggunakan bahasa tidak baku, sebaiknya kita tetap mengetahui banyak kata yang benar dalam bahasa Indonesia.
Dengan memahami bahasa baku, kita juga ikut menjaga dan menghargai bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional kita. Terima kasih telah menonton video ini.